Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri yang keempat dalam bidang ekonomi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Adilah dengan NIM 20200510005. Dan berikutnya ada rekan saya yang pertama Arinda Febrianita Islami dengan NIM 20200510049. Berikutnya ada Cucu Lestari dengan NIM 20200510136. Berikutnya ada Doni Kusuma Permana dengan NIM 20200510339. Dan yang terakhir ada Ersalina Anugrah Nursyah dengan NIM 20200510016. Sebelum ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri itu. Jadi, revolusi industri itu memiliki pengertian di mana revolusi yang memiliki arti suatu perubahan secara cepat yang menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Sedangkan industri di sini adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang yang bermutu dalam penggunaannya untuk khalayak umum. Nah, sudah terlihat di sini bahwasanya revolusi industri itu sendiri memiliki arti suatu perubahan yang terjadi secara cepat dalam pelaksanaan proses produksi atau cara pembuatan atau meningkatkan nilai guna suatu barang yang semula menggunakan tenaga manusia atau yang sering kita sebut dengan cara tradisional beralih menggunakan peralatan mesin atau modern. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri yang keempat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, apa itu revolusi industri keempat? Revolusi industri keempat atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Revolusi keempat ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri keempat sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, menurut para ahli lain mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, ada revolusi industri keempat terhadap ekonomi. Indonesia saat ini berada di urutan ke-10 perindustrian di dunia. Dan sekarang Indonesia sedang menjalankan revolusi industri yang keempat. Revolusi industri yang keempat ini saat itu diperkenalkan di mata dunia pada tahun 2011 dan berjalan hingga sekarang, yaitu di mana mesin-mesin dapat berintegrasi dengan jaringan internet. Pemerintahan telah membuat Making Indonesia keempat sebagai roadmap untuk persiapan memasuki ranah revolusi industri keempat ini. Selain potensi mendukung sektor industri serta ekonomi nasional secara keseluruhan, beberapa kemungkinan dan berkembangnya teknologi dan digitalisasi sempat menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian kalangan. Penerapan industri keempat
dapat meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi seluruh aspek industri. Dengan penerapan industri keempat ini, dapat meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi industri. Dampak positif revolusi industri. Yang pertama, semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam atau HP, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Diakui ataupun tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal, sehingga ada sisa biaya yang dapat dialokasikan ke kebutuhan lain yang tidak melibatkan banyaknya unsur teknologi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan. Inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau gross national product. Yang keempat, standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman. Yang keenam, peningkatan neraca pembayaran. Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama, memproses bahan mentah di dalam negeri akan membatasi impor barang sehingga menghemat devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran. Yang ketujuh, menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait. Yang kedelapan, peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerjaan yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kesembilan, spesialisasi pekerjaan lebih besar. Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marginal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Pendapatan sektor pekerjaan di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerjaan di sektor pertanian. Dampak negatif revolusi industri yang keempat. 1. Rentan dengan serangan cyber. Revolusi industri yang keempat akan sangat lekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa dilihat mulai banyak ditemukan saat ini adalah Internet of Things atau biasa sering disingkat dengan IoT. Produk IoT menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Oleh karena itu, sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan tangguh. Salah satu produk IoT adalah aplikasi absensi karyawan, di mana bisa langsung terhubung ke manajemen HRD melalui internet, namun dengan sistem keamanan yang lebih baik sehingga data aset Anda bisa jauh lebih aman. 2. Investasi SDM yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatis dan juga teknologi tinggi
tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi dalam memberikan pelatihan keterampilan dan juga sertifikasi pada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak dan lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. 3. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar, selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Semakin tinggi kegiatan produksi manufaktur, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan hidup secara global. 4. Manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Media informasi memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya serasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Bagi seseorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi atau fasilitas yang ada ketimbang harus direpotkan. Sebenarnya, dengan revolusi industri yang keempat ini dapat dijadikan sebagai wadah informasi dan komunikasi atau bahkan sebagai hiburan untuk melepaskan penat ataupun juga stres. 5. Urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya populasi penduduk di kota meningkat. 6. Terjadinya kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang mengendalikan sumber daya modal. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Menurut Susanto, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi, baik satu arah ataupun dua arah. Teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital. Yang pertama, ada Internet of Things. Internet of Things merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia. Yang kedua, Big Data. Big Data ini merupakan istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi yang tidak terstruktur. Data atau informasi tersebut bisa disusun, diolah, dianalisa, dan disimpan. Big Data sudah dimanfaatkan dalam berbagai jenis bisnis serta mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis. Yang ketiga, ada Augmented Reality. Augmented Reality merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya baik 2 atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikan dalam waktu nyata. Keempat, ada Cybersecurity. Cybersecurity adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Cyber attack merupakan aktivitas disengaja yang menargetkan sistem informasi untuk merusak, mengubah, atau mencuri ketersediaan informasi, integritas, dan kerahasiaan. Yang kelima, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia, mulai dari melaksanakan tugas, serta mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan manusia. Artificial Intelligence mampu mempelajari dan menganalisa data serta berkesinambungan. Kemampuan memprediksinya akan semakin baik apabila data yang diterima semakin banyak. Yang keenam, ada Additive Manufacturing.
Additive manufacturing adalah teknologi percetakan 3 dimensi yang digunakan oleh industri manufaktur. Tidak hanya sebagai printer 3 dimensi, namun juga direct digital, manufacturing, dan rapid prototyping. Di era yang serba digital ini, desain termasuk digital bisa diwujudkan menjadi produk nyata menggunakan komputer dan software khusus AM. Ukuran dan bentuk yang dihasilkan pun sama, sesuai gambar desain yang dibuat. Yang ketujuh, ada integrated system. Integrated system adalah serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software secara fisik dan fungsional. Integrated system ini akan menyatukan antar komputer subsistem dalam sebuah sistem agar setiap bagiannya bisa berfungsi layak kesatuan sistem. Yang terakhir, yang kedelapan adalah cloud computing. Cloud computing atau disebut juga sebagai komputasi awan merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data, dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna memperoleh hak untuk mengakses atau menjalankan program melalui komputer dan jaringan internet tanpa instalasi. Pentingnya teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 terhadap ekonomi. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital semakin pesat. Pada era serba digital seperti ini, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari elektronik. Penggunaan ponsel dan internet sudah marak dan e-commerce tumbuh dengan cepat, terlebih di kota-kota besar. Dengan adanya teknologi, mampu membantu sebagian besar dari kebutuhan manusia, baik tugas maupun pekerjaan. Di sisi lain, teknologi digital juga memiliki peluang ekonomi dan keuangan digital. Antara lain, mendorong pembangunan ekonomi global, membangun inovasi, entrepreneurship, dan pertumbuhan ekonomi, memperluas akses yang lebih besar, terutama pada siklus keuangan dan UMKM. Peran ekonomi dalam dunia digital sangatlah berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia, di mana dalam hal ini dapat mengurangi pengangguran. Fakta di lapangan membuktikan bahwa seperti transportasi berbasis online, Gojek merekrut karyawan sebanyak 250.000 orang, itu belum termasuk driver, Uber, Grab, dan lainnya. Perusahaan berbasis online seperti Amazon merekrut 341.000 orang, dan Alibaba. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya pengembangan teknologi yang pesat yaitu dapat mengurangi biaya operasional dan efisiensi waktu. Transaksi jual beli menjadi lebih mudah secara online karena para pelanggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan dapat dengan mudah didapat hanya dengan duduk dan diam di rumah. Berbeda dari sebelumnya, adanya sistem belanja online di mana pelanggan ketika ingin membeli barang yang diinginkan harus datang ke tempat yang tersebut untuk membelinya. Dengan adanya hal semacam ini dapat meningkatkan prospek ekonomi digital di Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat 75 miliar US dollar dan pada 2020 diprediksi mencapai 130 miliar US dollar. Potensi sebesar itu sangat positif menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran yang jumlahnya mencapai 7,4 juta jiwa. Jadi kesimpulannya, revolusi industri itu adalah sebuah perubahan secara cepat dalam pelaksanaannya proses produksi atau cara pembuatan atau nilai guna suatu barang yang semula menggunakan tenaga manusia atau tradisional beralih menjadi menggunakan mesin atau modern. Revolusi industri yang keempat ini diperkenalkan pada tahun 2011 dan masih berjalan sampai saat ini.
Dan di era revolusi industri yang keempat ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dan berdampak baik untuk perekonomian, khususnya perekonomian di Indonesia. Karena hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.